Pengakuan mengejutkan anak Abah. Anies Baswedan merupakan kunci membongkar ijazah palsu Pak Jokowi. Juga Ahok. Waduh. Anak-anak Abah ini. Rasa-rasanya di mata mereka, Abah Anies ini tahu segalanya, bisa segalanya, mampu segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi Anies dan Ahok adalah kunci pengungkapan ijazah palsunya Jokowi. Kenapa ada begitu? Nah, dari pengungkapan oleh Beator Suryadi ini, yang lagi viral sekarang ini, bahwasanya ijazah Jokowi itu dibuat di pasar pramuka. Kok bisa tersangkut kepada Anies dan Ahok? Dan juga jangan lupa, menurut Beator Suryadi ini, banyak juga ijazah-ijazah palsu yang dipakai oleh anggota DPRD, DPR RI, dari partai PDIP, partai yang berkuasa kemarin. Bisa jadi ini. Waduh, bawa-bawa nama Bitor Suryadi yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu dicetak di pasar pramuka. Padahal pernyataan demi tudingan yang disampaikan oleh Bitor Suryadi ini terbantahkan satu persatu. Tapi sama anak Abah dijadiin pedoman. Ada. Rasa-rasanya benar ya. Anies Baswedan itu di mata mereka itu tahu segalanya. Pokoknya the best. Mas Anies, Abah Anies. Ada kaitannya semuanya yang diungkap oleh Beator Suryadi ini. Namun di sini akan kita lihat timeline atau waktu urutan-urutannya. Ini berkaitan dengan waktu Ahok menjadi gubernur Jakarta. Kemudian Anies Baswedan menjadi Mendikbud. Di situ kuncinya sebetul-betulnya. Dan sedikit kita ulas nanti. Kenapa Anies Baswedan kalau memang dia kunci dari ijazah palsunya Jokowi ini nggak mau bersuara sekarang? Atau Ahok tidak juga bersuara sekarang nih? Kenapa? Itu yang Kenapa Anies Baswedan dan Ahok tidak mau berbicara? Disangsikan. Mungkin anak Abah ini penasaran. Pertama, kenapa Abah Anies tidak berbicara? Ya karena dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa soal polemik ijazah Jokowi ini. Makanya dia tidak mau berkomentar. Kemudian kalau Ahok kenapa tidak mau membahas, berbicara mengenai ijazah Pak Jokowi ini? Karena dia tahu ijazah Pak Jokowi itu memang asli. Ngapain lagi diributkan? Toh pihak UGM telah menyampaikan klarifikasi pernyataan sikap. Kalau memang benar Jokowi merupakan mantan mahasiswa mereka, alumni di sana, dan menamatkan diri di sana, mendapatkan gelar insinyur. Udah, clear kan sampai di sini. Tapi sama anak-anak Abah, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan orang-orang barisan sakit hati terus meributkan hal ini. Berbagai tudingan. Seperti Rismon lagi. Sampai-sampai tuh dia mendatangi lokasi KKN-nya Pak Jokowi. Tapi apa yang didapatkannya? Kekecewaan dan malu. Orang-orang di sana mengakui kalau Pak Jokowi memang benar pernah melakukan KKN di sana. Tapi sudah dihancurkan oleh pengkhianat Jokowi. Akankah kita tahu dipimpin oleh anaknya? Hancur. Orang desa bisa mengalahkan negeri ini. Orang desa bisa mengalahkan rakyat yang ada di negeri ini. Saya mewakili dari Surabaya. Teman-teman saya dipersekusi di Surabaya. Tidak berapa bis dia tahan di Surabaya. Ini anak Abah lagi. Ibu ini bilang negara ini hancur kalau dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi. Waduh. Narasi-narasi sesat. Narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cuma opini semata. Kasihan ibu ini. Seharusnya diperlihatkan kepada dia. Bagaimana proses kemajuan negara ini di tangan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir semenjak dia menjadi Presiden RI. Banyak kebijakan-kebijakan yang tentunya sangat pro terhadap rakyat. Tapi di mata ibu-ibu, di mata anak-anak Abah, barisan sakit hati, semua tidak ada di mata mereka. Entah mata hati mereka sudah tertutup. Semoga saja dah dibukakan segera ya. Masuk ke Jakarta. Akankah ini demokrasi? Banyak demokrasi adalah apa kayak gini? Akankah kita pertahankan? Marilah kawan-kawan, kita bersatu untuk
bisa menjatuhkan rezim laknat dan zalim ini. Laknat, jangan sampai dia mati terus dan anak cucunya hancur kalau jangan sampai ini berkesempatan menjadi pemimpin di negeri ini. Negeri ini akan hancur. Nggak kebayang dah kalau semisal kemarin itu waktu Pilpres yang menang itu adalah Abah Anies. Gimana ya nasib RI ini selama 5 tahun ke depan? Pendukungnya saja macam gini. Aduh. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas anak-anak Abah, sikap-sikap mereka, pernyataan-pernyataan mereka. Apalagi barisan ibu-ibu yang suka nyinyir, suka berteriak, suka meneriaki Pak Jokowi dengan kata-kata. Udahlah, kalian lihat sendiri tadi gimana? Waduh, sangat tidak masuk akal sekali tudingan demi tudingan yang mereka lemparkan, yang mereka alamatkan ke Pak Jokowi dan keluarga. Sudah membenci Pak Jokowi, kemudian turun lagi membenci Mas Gibran. Aduh. Jangankan dia, Oke. Pras dengan kelompok yang lain itu nggak tahu. Ya. Yang tahu cuma 2 orang, Widodo sama Denny. Oke. Masa dia mau tahu? Ini gimana nih teman-teman? Bitor mengatakan yang tahu keaslian ijazah Jokowi cuma 2 orang dan namanya itu berbeda dengan yang dilemparkan tadi sama anak Abah. Di mana anak Abah yang pertama tadi mengatakan kalau yang mengetahui atau saksi kunci mengetahui kepalsuan ijazah Pak Jokowi itu adalah Anies Baswedan dan Ahok. Tetapi di sini Bitor mengatakan berbeda. Jadi yang mana nih? Yang mana nih yang benarnya nih? Orang dia nggak pernah pegang, dia pernah pegang kan itu Pak Andi, Pras kan, Sarip kan pegang. Oke. Dia kan nggak pegang. Pak Rektor tahu juga kan? Siapa? Pak Rektor yang Kemungkinan ya, karena yang datang ke pramuka itu kan adalah si Widodo. Oke. Dan Widodo pasti tahu karena dia kan ketua dulur Jokowi. Ya. Jokowi. Ya, itu pertemuan antara mereka. Pak Bitor Suryadi ini kalau nuding gak main-main ya teman-teman. Kemarin juga ada tudingannya yang mengatakan kalau Pak Jokowi itu korupsi banyak sekali. Dan di rumah Pak Jokowi itu ada bunker di bawah rumahnya. Kalau nggak percaya katanya, yuk kita gali. Pasti ada duit banyak sekali di sana. Ada sangat lucu sekali. Tapi kemudian kalau kita teliti lebih lanjut ini, misal ini sekarang kita minta keterangan lebih lanjut kepada Pak Bitor ini atau Pak Polisi lah yang memanggil memeriksa. Pak, bisa buktikan nggak ucapan-ucapan tudingan-tudingan Bapak? Pasti gelagapan. Pasti cuma bilang katanya ini saya dapat dari sini dan ini itu bla 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 dan alasan lain. Itulah mereka teman-teman. Tidak ada bukti konkret tetapi berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Besok Hina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye, masuk ke sel, di penjara. Ayo turunkan, ayo penjarakan, karena dosa-dosa politiknya sudah banyak sekali. Aduh, sakit perut kalau ngelihat video Rizal Fadila ini teman-teman. Gimana nih? Gimana menurut kalian kalau kalian tonton video demi video Rizal Fadila ini? Sangat semangat sekali, berapi-api sekali setiap orasi. Tapi lucunya teman-teman ya, kalau saya perhatikan sosok Rizal Fadila ini ketika orasi sangat berapi-api sekali. Tetapi giliran diperiksa sama pihak kepolisian, ada saja alasannya untuk mangkir. Kemudian mau aja diperiksa, giliran diperiksa ya dia nurut. Kemudian keluar langsung jadi kalem. Langsung berubah sikapnya teman-teman. Entah apa juga.
yang terjadi sama sosok Rizal Fadila ini. Tetapi kalau dari kata-katanya yang sangat menyala sekali, nyerang Pak Jokowi, tuding Pak Jokowi, tuding ini A, ini B, dan sebagainya. Tapi tenang saja, Rizal Fadila ini juga sudah diperiksa. Nah. Semoga di pemeriksaan berikutnya langsung jadi tersangka dan mengenakan rompi orange. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir dan yang ada di atas panggung, mari kita berjanji, insya Allah besok tanggal 1, kemudian tanggal berapa lagi yang 03, tanggal 1 sama tanggal 2, kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan. Sebanyak-banyaknya, satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa lagi 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita bikinnya. Karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah, saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah, Allah sudah sediakan bagi kita surga. Inna Allah sangat menyambungininya amfusa wa walau di anna lahul jannah. Wa'dan alaiha qalul tawrat wal injil wal Quran. Jadi Aduh, gimana nih teman-teman? Demo balasannya surga. Udah disiapkan sama Allah surga. Anak Abah semua masuk surga lewat berdemo. Anak Abah mengundang kalian guys untuk ikut turun ke jalan biar masuk surga. Gimana logikanya nih teman-teman? Gimana logikanya orang demo kemudian mendapatkan balasan surga? Coba. Kalian pikirkan sendiri. Ngajak-ngajak orang turun ke jalan demo, kemudian nanti ada balasan surga. Sangat lawak sekali anak-anak Abah ini. Pendukung Anies Baswedan ini, teman-teman. Kemudian Anies bermimpi menjadi RI 1. Kacau. Sangat kacau sekali, teman-teman. Itu dia. Gimana menurut kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita lihat, kita tonton, kemudian kita bahas bersama ini, jangan lupa loh, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.